Hai. Hai. Dari mana aja? Kita kan harus ngumumin sesuatu nih. Oh iya. Halo, aku dari GKI Depok. Kalau aku dari Pemuda Bintama. Jadi, kita bakal ngadain ibadah kolaborasi. Ibadah spesial Hari Kemerdekaan dan HUT GKI. Temanya. Oh, temanya jadikan kami satu pulihkan Indonesiaku. Sorry banget deh, baru join. Udah sampai mana ya? Details. Iya, details. Oke, jadi ibadah ini tuh bakal dilaksanain hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 jam 3 sore. Kalau untuk link Zoom-nya nanti akan di-share ya. By the way, kita bakal ada pelayan kiriman spesial nih. Tara. Halo semua, hai. Shalom pemuda, saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Saya yang akan melayani pada ibadah kolaborasi nanti. Sampai ketemu ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu ya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita masih berada dalam masa pemberlakuan PPKM level 4. Selama masa PPKM darurat dan PPKM level 4, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama memutuskan untuk melaksanakan kebaktian umum hari Minggu dengan menggunakan metode perekaman. Meski saat ini kita dalam kondisi yang terbatas dan situasi yang tidak mudah, kiranya kita tetap dapat menghayati dan merayakan persekutuan kita dengan Tuhan dan umat-Nya. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu Online Minggu 29 Agustus 2021. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pokok-pokok warta GKI Bintaro Utama Minggu 29 Agustus 2021. 1. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahan gerejawi atas diri Syarif, anggota jemaat HKBP Resort Petojo, dengan Nancy Novita, anggota jemaat GKI Bintaro Utama, pada Sabtu, tanggal 11 September 2021, pukul 10.00 WIB, bertempat di HKBP Resort Petojo dan dilayani oleh Pendeta A. Hutauruk. 2. Berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra, anak pertama,
bagi keluarga Bapak Haryo Adi Prasetyo dan Ibu Natalia Putri Sejati pada Jumat 20 Agustus 2021 dan diberi nama Giandra Alister Nawasena. Alamat keluarga yang berbahagia, Kompleks Kimia Farma Parung Serap, Tangerang. Majelis Jemaat beserta segenap anggota Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat berbahagia. 3. Proses pemanggilan penatua. Pada persidangan Majelis Jemaat Minggu 8 Agustus 2021, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama memutuskan dan menetapkan calon penatua periode 2021 sampai 2024 sebagai berikut. 1. Mika Renta Aprianto, nomor anggota 021100. 2. Dita Gracia Rosalinda, nomor anggota 028901. Pewartaan calon penatua disampaikan pada Minggu 15, 22, dan 29 Agustus 2021. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, calon penatua akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua pada Minggu 10 Oktober 2021. Mohon perhatian dan dukungan jemaat GKI Bintaro Utama. 4. Rapat BPMJ. Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ GKI Bintaro Utama via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, pukul 13.00 WIB, dengan agenda penyusunan draft buku kehidupan untuk non-keuangan dan warna sari. Dan pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021, pukul 13.00 WIB, dengan agenda penyusunan draft buku kehidupan khusus keuangan dan finalisasi non-keuangan, draft penyusunan struktur majelis jemaat, dan warna sari. 5. Sahabat peduli bencana. Dalam situasi pandemi saat ini, GKI Bintaro Utama berupaya selalu hadir dalam membantu dan mendampingi jemaat dan simpatisan yang terdampak COVID-19. Bantuan yang sudah direalisasikan melalui Sahabat Peduli Bencana (SPB) antara lain berupa pembagian sembako rutin, penyediaan vitamin dan hand sanitizer, penyediaan makanan bagi keluarga isoman, dan penyediaan tabung oksigen. Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengajak jemaat dan simpatisan GKI Bintaro Utama untuk mendukung pendanaan program ini dengan cara transfer ke rekening CIMB Niaga 80008858 3800 atas nama GKI Bintaro Utama atau dengan scan QRIS GKI Bintama dengan menambahkan kode khusus yaitu angka 19 di belakang jumlah sumbangannya. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat hari ini. 6. Lowongan pekerjaan. GKI Bintaro Utama membutuhkan seorang tenaga administrasi keuangan kantor gereja dengan persyaratan minimal diploma 3. Lebih diutamakan jurusan akuntansi, berusia maksimal 35 tahun, mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Persyaratan lengkap dan ketentuan pengiriman surat lamaran dapat dibaca di dalam warta jemaat hari ini. Lamaran lengkap ditunggu selambat-lambatnya pada Minggu 29 Agustus 2021. Warta secara keseluruhan dapat dibaca pada warta jemaat hari ini yang dapat diunduh melalui www.gkibintama.org. Kebaktian Minggu Online, Minggu 29 Agustus 2021, dilayani oleh Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, GKO Bintaro Jaya.
Sungguh, Tuhan Maha Besar. Mari umat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menyiapkan hati dan waktu kita untuk bersekutu memuji kebesaran Tuhan yang Maha Kudus. Bersyukur semua malaikat segenap memuji di kau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita renungkan tema pada hari ini, hidup beriman yang benar. Kehidupan dunia di sekitar kita berubah dengan sangat cepat, sehingga mempengaruhi kehidupan Kristiani kita. Mari kita renungkan sejauh mana kita dapat bertahan dan terus mendekat kepada Tuhan dan mempertahankannya, serta terus bergantung kepadanya. Tuhan tolonglah bangunkan
saksi kebaikan-Mu. Marilah kita berdoa secara pribadi mengakui dosa-dosa kita. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami apabila kami sering terombang-ambing akan iman kami. Buatlah kami terus terpaut padamu, dan Engkau tinggal di hati kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah-Nya yang diambil dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian sabdanya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita mengucapkan salam damai kepada sesama kita. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh.
Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ketika kami boleh ada bersama dalam persekutuan yang indah secara virtual dalam ibadah minggu pagi ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu hari ini bagi kami. Dan terlebih daripada itu, biarlah Roh Kudus juga memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, agar kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia. Inilah kami ya Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku, kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 1-8, 14 dan 15, kemudian dilanjutkan ayat 21-23. Di bawah judul perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Demikian sabdanya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat 21 sampai dengan 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup beriman yang benar. Saudaraku, kedatangan Kristus ke dunia ini itu membawa dua misi yang sangat penting bagi kehidupan kita manusia. Misi yang pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia
dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Caranya adalah Yesus menggantikan posisi kita, menerima hukuman itu, sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus, setiap kita yang percaya akan kuasa kebangkitannya, kita menerima yang disebut dengan hidup yang kekal. Misi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kedatangan Kristus ke dunia itu juga memulihkan kehidupan manusia yang rusak akibat dosa. Apa yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Cara berpikir kita yang salah, ya. Kemudian sikap hati kita yang tidak benar. Dan itu keluar dalam tindakan-tindakan kita yang tidak membangun tetapi meruntuhkan kehidupan orang lain. Cara Yesus memulihkan adalah dengan memberikan pengajaran-pengajaran tentang nilai-nilai ilahi, apa yang harus dipegang sebagai dasar iman Kristiani kita. Dan terlebih daripada itu, Yesus tidak hanya mengajarkan, tapi Yesus juga memberikan teladan hidup bagi kehidupan para murid, dan juga itu kita saksikan dalam peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mengapa dalam pengajarannya Yesus meletakkan dasar dari pengajaran Kristiani, yaitu hukum kasih. Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan melalui hukum kasih bahwa hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan itu harus beres. Kalau orang mengatakan dia hidup beriman kepada Kristus, maka dia punya hubungan yang benar, keintiman hubungan dengan Tuhan. Ya. Tetapi tidak hanya itu, Yesus juga mengajarkan bahwa hubungan kita secara horizontal dengan sesama juga harus beres. Ya. Itulah kehidupan iman yang benar. Dan ini satu paket, tidak bisa kita mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lain. Nah, kalau seseorang punya hubungan yang beres dengan Tuhan, saya percaya dia juga akan punya hubungan yang beres dengan orang lain atau dengan sesama. Nah, ini yang disebut dengan kesalehan. Kita membangun kesalehan secara individu, kesalehan pribadi. Tapi kita juga membangun yang namanya kesalehan sosial, relasi sosial kita dengan orang lain, dan itu baik adanya. Nah, Saudara, oleh karena itu mengapa dalam bacaan Injil tadi, dalam Injil Markus, kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan sekaligus juga memperbaiki cara berpikir yang salah dari kehidupan orang-orang Yahudi, dalam hal ini kelompok golongan Farisi dan ahli Taurat, yang kita tahu dalam hidup mereka begitu mengutamakan kesalehan individu. Mereka taat dalam melakukan apa yang menjadi Taurat Tuhan, dan juga aturan-aturan yang adalah interpretasi daripada Taurat itu sendiri. Dan kalau kita baca dalam kitab Injil Markus secara khusus, kita bisa melihat beberapa kisah yang menggambarkan bagaimana pertentangan klasik antara Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dari apa yang mereka lakukan mempertahankan adat istiadat, tradisi nenek moyang, itu dipertentangkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Dan kita bisa melihat ini dalam beberapa kisah. Salah satu contoh yaitu kisah ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dalam aturan orang Yahudi, dalam Taurat dikatakan bahwa tidak boleh mereka melakukan kegiatan-kegiatan pada hari Sabat. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, golongan Farisi dan ahli Taurat sangat mempertentangkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka menentang dengan sangat keras. Dan Yesus memulihkan cara berpikir mereka dengan meletakkan dasar pengajarannya, bahwa ketaatan pada hukum Taurat itu harus disertai dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu terlihat dalam kehidupan yang adil dengan sesama. Saya pakai istilah, Saudara, seperti zaman sekarang, ada orang-orang Kristen yang Kristen kosmetik. Orang-orang yang begitu mengutamakan penampilan luar. Ya.
memoles diri sebaik mungkin sehingga terlihat baik di hadapan orang lain, dan tidak memperhatikan apa yang ada di dalam, memperbaharui diri, memperbaharui hati, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini gambaran orang-orang yang begitu melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau rohani, yang terlihat begitu saleh kehidupannya, tetapi sesungguhnya hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidakkudusan, dan itu terlihat dalam relasi dengan sesama. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Ada orang yang kalau di gereja itu terlihat begitu ramah, begitu sabar menghadapi orang lain, ya, orang-orang yang ada dalam gereja. Tapi begitu dia ada di rumah, hal yang sama tidak terjadi. Karena yang terjadi adalah hubungan dengan orang-orang yang berada di rumah tidak ada dalam nilai-nilai ilahi yang tercipta atau yang terlihat ketika ada di gereja. Nah, ini yang saya sebut dengan kita mengutamakan apa yang terlihat dari luar dan tidak mengelola apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ibaratnya ya, kalau di gereja terlihat seperti malaikat, tapi kalau di rumah terlihat seperti penjahat. Ya, pedes sih ya kalimat ini. Tapi itu koleksi yang kita lihat ada dalam kehidupan orang Kristen dimanapun, ya. Kita melihat ada orang-orang yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita baca dalam ayat 14 dan 15, Yesus memanggil orang banyak dan dia menegaskan pada mereka bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang itu tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang akan menajiskannya. Saudara, kalimat ini disampaikan oleh Yesus ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka mempertanyakan peristiwa murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara perhatikan, mereka sangat memperhatikan hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil yang sebenarnya itu tidak menjadi hal-hal yang penting. Itu hanya hal-hal yang pinggiran, bukan sesuatu yang inti dari pelaksanaan Taurat. Dan pembasuhan tangan di sini itu berbeda ya dengan pembasuhan tangan yang saat ini kita lakukan di masa pandemi, gitu ya. Kalau kita mau lakukan sesuatu kan memang salah satu aturan protokol kesehatannya adalah kita membasuh tangan di air yang mengalir dengan sesuatu yang baik untuk menghilangkan virus di tangan kita. Itu beda dengan pembasuhan tangan yang menjadi bagian dari aturan adat istiadat dari orang Yahudi pada zaman itu, ya. Dan pembasuhan tangan ini bukan sesuatu yang penting dalam Taurat, tetapi itu bagian dari, sekali lagi saya katakan, interpretasi atau penafsiran dari Taurat yang itu diatur dalam bagian-bagian hidup orang Yahudi sehari-hari, yang terkadang, saudara, itu mengesampingkan apa yang sesungguhnya yang harus mereka lakukan, yang menjadi bagian dari ketaatan pada Taurat, menimbulkan ada tembok-tembok pemisah dalam kehidupan mereka dengan orang lain. Nah, ini yang seringkali terjadi. Aturan-aturan manusia itu dibuat pada akhirnya menjadikan perubahan itu tidak dari dalam, tapi hanya mengubah casingnya aja, mengubah bagian luarnya saja. Nah, kalau kita lihat ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus secara eksklusif memberikan pengajaran kepada para murid bahwa segala kejahatan yang menajiskan itu sesungguhnya berasal dari dalam diri seseorang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada para murid supaya mereka selalu waspada. Karena meskipun ritual kita ya atau ibadah liturgis kita jalankan dengan sempurna, tetapi apa yang keluar dari diri kita ya, ibadah aktual kita atau ibadah kehidupan kita itu justru bisa menjadi kejahatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jadi kita tahu, saudara, bahwa hidup beriman yang benar itu tidak hanya bicara kita mengurus ibadah liturgis kita, ibadah secara ritual kita dengan baik dan benar. Tapi hidup beriman yang benar, kita juga mengurusi ibadah aktual kita. Dan yang terutama adalah kita mengenal, kita memperbaharui apa yang ada dalam hati kita.
yang itu akan keluar dari tindakan-tindakan kita. Amsal pasal 4 ayat 23 mengungkapkan hal itu. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya saudara, kita perlu mawas diri. Kekudusan atau kita dikuduskan atau kita dinajiskan oleh apa yang keluar dari diri kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, ya, melalui sikap kita. Artinya kita perlu perhatikan apa yang sesungguhnya ada dalam hati kita. Dan hati yang diperbarui hari ke hari adalah hati yang setiap saat dihembusi oleh nafas Allah melalui firman-Nya. Makanya adalah ironis gitu ya. Kalau kita jadi orang Kristen, tapi kita nggak pernah bergaul dengan firman Tuhan. Kita tidak pernah dihembusi oleh nafas Allah melalui firman yang membentuk hati kita dari dalam. Dan itu keluar dalam tindakan kita, perbuatan kita yang menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Nah saudara, hidup beriman sekali lagi. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Hidup beriman yang benar tidak sekedar kita memperjuangkan ritual itu atau ibadah liturgis kita, tapi hidup beriman yang benar juga berbicara tentang kita menjaga ibadah kehidupan kita, agar melalui hidup kita orang lain berjumpa dengan kasih dan kemurahan Kristus. Doa saya bagi jemaat Tuhan GKI Bintaro Utama, ya, untuk tetap berjuang membangun kehidupan liturgis yang benar, ibadah ritual yang benar, dan juga berjuang untuk mengelola dengan benar ritual kita agar itu membentuk sikap hati kita dari dalam yang benar. Dan hidup Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Seluruh pengabdianku
tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan kita membawa pergumulan kita di dalam doa syafaat kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani, menyertai, menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap hidup dalam ritual yang benar, dan itu juga nyata dalam ibadah aktual kami, ibadah kehidupan kami yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh diperdengarkan bagi kami semua di pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang terus berjuang, menjadi pribadi yang taat pada firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami orang lain mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan.
Saat ini Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap umat Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah secara virtual hari ini. Tuhan melihat satu persatu kami, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam kehidupan gereja Tuhan GKI Bintaro Utama. Mari Tuhan, Engkau tahu satu persatu kami dengan apa yang kami gumuli dalam kehidupan kami. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Ketika kami bergumul dengan kehidupan pribadi kami, pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami, hubungan antara suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Ketika ada hal-hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami yang tidak berkenan, hubungan-hubungan yang retak karena persoalan-persoalan yang dihadapi, kami percaya hari ini firman Tuhan membebaskan kami. Karena ketika kami membangun kehidupan kami secara vertikal dengan Tuhan, dengan benar, maka itu pun akan nyata dalam tindakan kami yang benar. Kami boleh pulih dari segala hubungan-hubungan yang retak. Kami pulih dari cara pandang yang salah. Kami pulih dari sikap hati yang tidak benar. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, kami masih melakukan kegiatan secara virtual, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan memperlengkapi kami umat Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan secara khusus Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan, baik para pendeta maupun juga para penatua, juga para pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, mereka yang berjuang untuk mempersiapkan ibadah-ibadah secara virtual. Mari Bapa, biarlah hamba-hambamu yang telah memberi hidup mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Mereka menjadi pelaksana pertama dari kebenaran firman Tuhan, sehingga ada impartasi kasih karunia Allah yang mengalir bagi setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba melayani. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tetap mendoakan kehidupan masyarakat di mana kami ada, kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Mari Tuhan Engkau berkati segala keputusan kebijakan yang mereka ambil. Biarlah tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan, di dalam masa pandemi yang masih kami hadapi sampai dengan hari ini, biarlah segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu membawa kami semua ada di dalam kehidupan yang benar, sehingga kami semua sama-sama boleh keluar dari masa pandemi ini Tuhan, menikmati kehidupan kami dengan penuh sukacita, menjalani segala sesuatu dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Mari Tuhan Engkau sembuhkan. Biarlah dalam perjuangan kelemahan tubuh yang masih dihadapi sampai dengan hari ini, iman mereka itu disembuhkan oleh Bapa di surga. Sehingga ketika mereka harus menjalani tahap demi tahap dari proses pengobatan yang ada, tidak ada keputusasaan, tetapi yang ada hanyalah ungkapan syukur yang dibawa di hadapan Tuhan. Dan itu boleh membawa kehidupan umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa bagi jemaat yang juga bersuka cita dalam kehidupan keluarga, pertambahan setahun usia dalam pernikahan. Mari Tuhan juga berkati. Biarlah dengan bertambah setahun usia kami menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini menjadi doa kami saat ini ya Bapa. Dengan satu hati kami bawa doa ini dan kami mohon ampun ya Tuhan. Kalau dalam hari kehidupan kami ada hal-hal yang kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, Bapa, ampunilah kami. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga,
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur dengan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ungkapan syukur dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening GKI Bintaro Utama atau dengan scan QR Code yang tertera di layar ataupun di warta jemaat. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan rela. Marilah kita membawa ungkapan syukur berupa persembahan kita untuk Tuhan, sebagaimana ajakan yang terdapat pada Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
Marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, dan kami memberikan persembahan sebagai syukur kami kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan memberkati semua pengelolaan dan juga pemanfaatan persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.